Oke, selamat datang di channel saya. Saya Devhan, saya seorang coach dan saya lebih senang sekali dikatakan sebagai seorang teman berpikir untuk teman-teman sekalian. Di channel ini, saya akan membahas hal-hal yang terkait dengan cara-cara kita bisa memaksimalkan potensi diri, semua ide-ide yang terkait dengan entrepreneurship, dan ide-ide untuk meningkatkan kualitas hidup. Senang sekali bisa berbagi, dan kalau teman-teman mengikuti channel saya dan merasa cocok dan juga mendapatkan manfaat, silakan like dan subscribe. Dan di topik hari ini, saya akan melanjutkan sedikit tentang ujian menjadi pengusaha tulen. Apa itu? Nah, begini teman-teman. Saya ingin memberikan topik ini adalah mengapa saya mengatakan ini sebagai ujian untuk pengusaha tulen. Karena dengan satu ujian ini, kita bisa melihat ya ini pengusaha tulen atau bukan. Di dalam dirinya adalah ada kualitas diri sebagai entrepreneur atau tidak. Dan biasanya orang-orang yang berhasil melewati ujian ini, mereka terbukti di dalam journey-nya sebagai entrepreneur. Mereka bisa terbukti bahwa mereka adalah seorang pengusaha yang tulen gitu ya, yang memang mempunyai kualitas itu. Apa itu ujiannya? Ujiannya yang menurut saya adalah bisa memulai bisnis tanpa modal atau tanpa duit. Ini kayaknya sederhana, begitu ya. Tapi biasanya ketika saya menjumpai para klien saya atau coach-coach saya ini yang mempunyai pengalaman-pengalaman memulai bisnis tanpa duit, ya saya ngelihat mereka lebih sukses daripada yang lain, lebih sustain daripada yang umumnya. Dan tidak heran sebetulnya banyak orang-orang yang menjadi berhasil justru seperti Steve Jobs ataupun Mark Zuckerberg, itu pun mereka memulai bisnisnya semuanya adalah tanpa modal, tanpa duit. Dan ternyata mereka bisa menjadi biliuner sampai hari ini. Apa sih sebetulnya yang diperlukan? Karena kalau kita bicara mengenai menjadi seorang entrepreneur, saya selalu mikir seperti ini, teman-teman. Kalau masalah how to-nya, itu menurut saya sudah terlalu banyak di internet. Terlalu banyak, sangat banyak bahkan, orang-orang yang memberitahu cara-caranya. Mungkin ya termasuk saya di channel ini, memberikan tips-tips begitu ya. Atau juga memberikan how to secara teknik bagaimana. Tapi sebetulnya isu melahirkan seorang entrepreneur ini bukan isu mengenai knowledge how to-nya menjalankan bisnis. Kalau memang isunya hanya sekedar how to untuk bisa menjadi seorang entrepreneur, maka ya akan banyak sekolah-sekolah bisnis yang memang akan melahirkan entrepreneur gitu ya. Banyak lulusan-lulusan MBA sekalipun yang akan menjadi entrepreneur. Padahal kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya sama sekali mereka belajar adalah how to run the business, but not how to be an entrepreneur. Ini adalah hal yang berbeda. Running business the right way and creating business in your way itu hal yang nggak sama. Dan ini yang perlu sama-sama kita sadari. Jadi masalahnya sebetulnya di mana? Masalahnya adalah di mindset. Apa yang ada di dalam kualitas diri orang tersebut. Orang ini mempunyai kualitas diri sebagai entrepreneur atau tidak. Dan ujian yang awal, yang biasanya menjadi ujian untuk kita bisa melihat ini pengusaha tulen atau bukan, itu biasanya yaitu dia mampu memulai bisnis tanpa modal atau duit. Nah, sekali lagi, ini saya berbagi teman-teman. Ini tidak ada benar atau salah. Teman-teman pun juga tidak harus mengikuti apa yang saya sarankan di sini ataupun yang saya bahas di sini.
Karena yang saya dibahas di sini adalah ide-ide. Ide-ide untuk teman-teman kembali mempertimbangkan sesuai dengan keadaan teman-teman sendiri. Karena yang namanya ide-ide, ide menurut saya, menurut pengamatan saya, perspektif saya, dan keadaan saya, ini yang menurut saya bisa dikerjakan gitu ya. Tapi di kondisi dan keadaan teman-teman saya tidak tahu. Justru teman-teman yang akan bisa mempertimbangkan ide-ide ini apakah sesuai, bahkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman sekalian. Yang pertama yang saya lihat kualitas apa, mindset apa yang ada di dalam diri orang tersebut. Sehingga dia bisa memulai bisnis. Atau bagaimana sih memulai bisnis yang tanpa modal itu? Bagaimana orang-orang itu memulai bisnis tanpa duit itu? Yang pertama biasanya mereka punya jiwa yang kreatif. Jadi di otaknya itu ada keinginan yang besar untuk menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang belum dibutuhkan menjadi dibutuhkan. Dari yang sesuatu yang dia bisa olah, dari yang tidak bernilai menjadi bernilai. Dan yang paling gampang untuk memulainya adalah memulai melalui bisnis jasa. Jadi bisnis jasa ini adalah salah satu di mana kita bisa mulai bisnis, dan bisnisnya adalah modalnya adalah keahlian kita, ya. Keahlian kita tidak memerlukan uang, tidak memerlukan modal dari kredit ataupun perbankan, tapi justru kita memulainya dari apa yang kita punya di dalam diri ini. Modalnya adalah keahlian kita. Jadi kita bisa memulai bisnis dari keahlian-keahlian yang kita miliki. Bagaimana kita menawarkan jasa-jasa yang sebetulnya sudah ada dalam diri kita dan menjadi keahlian kita. Dan saya pernah mempunyai seorang kenalan begitu ya, Koci, yang memulai bisnisnya dari kemampuannya dia membuat kerajinan. Dia pandai sekali membuat kerajinan, dan dari kerajinannya itu dia menawarkan kepada pelanggannya adalah contoh kalau dia bisa bikin seperti ini. Dan akhirnya dia menerima yang namanya pesanan terlebih dahulu. Dan hari ini sebetulnya banyak bisnis-bisnis yang dimulai dari pesanan terlebih dahulu. Yang dari jasanya, mungkin dari keahliannya membuat sesuatu, atau apapun. Mungkin juga misalnya Anda seorang arsitek, pemborong, dan sebagainya. Itu adalah model jasa-jasa, bisnis jasa yang bisa dikerjakan. Misalnya barbershop, ya, atau tukang potong, atau apapun lah. Banyak yang bisa kita lihat, dan ini adalah kreativitas. Ada dorongan di dalam diri untuk meng-create sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, yang bisa dimulai dari bisnis jasa atau keahlian. Ini yang pertama. Yang kedua, kualitas apa yang ada dalam diri seorang pengusaha tulen biasanya adalah mereka ini adalah problem solver. Jadi mereka ini bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan tantangan yang dihadapi orang banyak, problem-problem yang sedang menjadi masalah buat orang lain. Dan mereka memikirkan cara untuk mereka bisa memenuhi dan menjadi solusi untuk masalah yang ada, masalah yang timbul. Dan ini menjadi komoditas untuk bisa ditawarkan. Jadi ada hal-hal yang bisa kita pikirkan menjadi sebuah solusi ketika kita melihat adanya masalah-masalah di sekitar kita dan membutuhkan solusi, membutuhkan jalan keluar. Dan mungkin teman-teman bisa berpikir, sekali lagi ada hubungannya dengan kreativitas, bukan? Bisa berpikir mencarikan solusi dan menawarkan solusi itu terlebih dahulu sebelum memodalinya atau membuat solusinya gitu ya. Jadi ganti model bisnisnya. Ganti model bisnis di mana kita ini bisa mendapatkan uang terlebih dahulu
sebelum memproduksinya, sebelum mendeliverinya. Dan pastikan teman-teman ini menjaga yang namanya etika, menjaga namanya kepercayaan yang diberikan. Sehingga bisnisnya bisa sustain, bisa jalan jangka panjang karena pelanggan-pelanggan percaya. Jadi ganti model bisnis. Ini hal yang sebetulnya yang dilakukan di zaman yang disruptif seperti ini. Bagaimana bisnis-bisnis itu mulai berganti model yang seperti katakanlah Gojek atau Grab, bisnis yang menyediakan jasa antar jemput tapi nggak punya kendaraannya sendiri begitu ya. Tanpa memodali punya kendaraan, tapi dengan adanya aplikasi mereka bisa menjadi platform yang mengantar kemana-mana kita perlu tanpa harus menjadi provider taksi yang seperti yang sebelumnya. Ini hal-hal yang bisa kita pikirkan. Dengan mengganti model bisnis, jangan-jangan secara kreatif kita bisa menemukan nih apa yang sebetulnya kita bisa peroleh, tawarkan kepada konsumen ketika dia sudah mendapatkan uang di depan misalnya, atau dengan cara pembayaran yang berbeda. Dan yang ketiga adalah yang biasanya dimiliki oleh seorang pengusaha tulen nih. Dia ini umumnya adalah seorang komunikator. Dia pandai ngomong dan menjual produk dan layanannya. Umumnya seperti itu. Mereka-mereka yang tidak bisa menyediakan produk dan layanan, mereka biasanya akan memulai bisnisnya dengan berdagang. Nah, berdagang otomatis dibutuhkan kemampuan menjual atau sales. Dan ini menjadi salah satu faktor di mana pengusaha tulen itu pasti memiliki yang namanya kemampuan untuk mengkomunikasikan produk dan layanannya. Dan ini sangat penting. Jadi hanya dengan memiliki 3 mindset ini teman-teman, sebetulnya pengusaha-pengusaha yang tidak memiliki modal di awal bisa menciptakan bisnis bahkan tanpa modal, bahkan tanpa duit. Ini yang penting. Jadi ke depan seandainya nih ada kedorongan ingin berbisnis, baru coba deh bertanya dalam diri, apa dari ketiga kualitas ini yang saya miliki, yang saya bisa pakai untuk saya meng-create bisnis ini. Dan ini ujiannya. Nah, kalau ujian pertama ini kita bisa lolos, saya yakin ada kualitas entrepreneur di dalam diri teman-teman. Oke? Sekian dulu di segmen ini, senang sekali bisa berbagi. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Saya Devhan, undur diri. Salam.